Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Teng ngersa para habaib, para ulama sedanten ingkang kula hormati, wabil khusus teng pernah Pak D kawula Ki Haji Muhammad Idris Hamid ingkang sangat berjasa tadi menyelamatkan para pejabat diaturi teng dalem kalian Pak D Idris kersane mboten diamu Pak Sukron niku tak anggap prestasi terbaik di hal ini. Terus kula siap jadi korban ngajak Mas Sama kalian Mas Aziz sing ben diamuk ben ono. Alhamdulillah wau diseneni kena khitab nahi mungkar sing kereng. Terus kula niku kadang-kadang nggih saged kereng, tapi kereng kula niku sisi ilmiah. Sisi ilmiah yang ekstrim. Jadi negara ini atau umat Islam ini nggak boleh dilatih difasilitasi Gus Ipul. Nanti agama ini menjadi bergantung wali Allah kota. Saya ingin agama seperti zaman Pak Hamid, izul mu'min qiyamuhu billail, atau syaraful mu'min qiyamuhu billail wa izuhu istighna'uhu anin nas. Terus sing terkos dan tentang mriki nak bengi tahajud terus yakin sujud itu kenangan terbaik, aset terbaik. Sehingga jenengan ra perlu hasud, aku ra wali kota, aku ra kiai gede, aku ra mubalek populer, karena sudah punya nikmat sing khairan minad dunya wa ma fiha. Terus mengke Menteri Keuangan ke kepena, Menteri waktu sau masana sih kepena, mereka buatan dituntut macam-macam. Orang asik dengan tahajud, dengan sujud. Tapi kalau masyarakat kita ada asik dengan tahajud, ya asik dengan sujud, penggawaannya demo nuntut pemerintah. Terus solusi bangsa ini tidak sekedar pemerintah itu baik, pemimpin itu baik, tapi rakyat juga baik. Kalau nate matur tengki hasib, putranipun bawah. Kebaikan konsensus itu dimulai dari kita. Misalnya barokahnya orang Indonesia itu sholat. Itu banyak orang yang punya anak cantik itu dilamar orang kaya tidak mau, hanya karena yang kaya raya ini tidak sholat. Padahal kalau nikah sama orang kaya ekonominya selesai. Padahal miskin sekali. Jadi rakyat itu pun heroik Gusipul. Demi cari mantu yang sholat itu direwangi, di mantu marat santri mergo sholat. Sing lamar juga mboten sholat. Nah kalau rakyat sudah punya konsensus gitu, mereka tidak akan milih pemimpin yang terkenal tidak sholat, apapun baiknya sosialnya. Sehingga tolok ukur kebenaran ini menjadi tolok ukur politik juga. Kan nggak mungkin masyarakat yang sholat terus nganggap pemimpin yang baik itu yang tidak sholat. Masyarakat kita anti zina, anti prostitusi, karena itu fahisyah. Sehingga juga tidak milih pemimpin yang punya perilaku seperti itu. Masyarakat kita humanis, menghormati hak-hak orang lain, hak buruh, juga tidak akan milih pemimpin yang jahat, yang sadis, yang macam-macam. Nah nilai bersama ini yang coba kita bangun. Rauh Dawe Pak Sukron bikin sakofa Islamiyah, sehingga ini dimulai dari kita. Kemudian barokahnya ilmu, kalau kita sudah senang sujud, saya punya banyak hadis diantara dijelaskan setan itu paling menangis kalau melihat orang mukmin sujud. Kata setan itu, gara-gara sujud saya dikeluarkan dari surga karena menolak sujud tadi. Kalau niku Mbak Idris nanti tentang beberapa daerah yang luar biasa susahnya. Niku barokah buatan bergantung wali kota Pak Ibu. Kalau jadi kiai gede paling nyesal itu satu. Kiai kecil itu di daerah-daerah tertinggal itu mendirikan masjid. Kiai nak pun gede kados kula diundang ning masjid disangoni kas masjid. Wong niku nyesal kula teng Pangeran Montek amen. Sing kiai cilik melarat muassisul masjid banil masjid sing kadang kiai gede kados kula disangoni dhuwit kotak masjid. Lha sing kiai cilik iku gawe masjid, sing kiai gede entuk kok masjid. Itu barokahnya ilmu, saya bisa istighfar. Kalau saya tidak punya ilmu seperti itu, tidak punya ilmu warak seperti itu, mungkin bangga untuk sanggup kok kotak masjid niku bangga. Jadi saya mohon dilatih, keilmuan itu dilatih, sehingga barokahnya itu juga nura yamsi bihi finnas. Allah tidak ngendikan nura yamsi fil madaris wala fil muasasa wala fil masajid, tapi yamsi bihi finnas. Teman-teman kita yang di Taiwan, di Amerika, di Eropa itu di Indonesia dilatih sujud, dan sujud itu jadi kebutuhan mereka, mahasiswa, mereka pekerja, mereka pejabat. Kepikiran kalau di Korea ada masjid, di Amerika ada masjid, di Eropa bikin masjid, bikin komunitas pendidikan. Itu kalau dari awal dilatih mendapat, tidak akan jadi.
karena dilatih nunggu propo. Tapi barokahnya mereka dari pikirannya sendiri, nura yamsi bihi finnas, teman-teman pekerja itu urunan terus bikin apa? Masjid, bikin pendidikan. Terus target kula, target saya itu kepengen yang Islam itu punya nura yamsi bihi finnas. Mereka tersiksa kalau di komunitasnya itu tidak ada tempat sujud. Jangan dilatih, kalau menurut saya jangan dilatih dengan kebesaran-kebesaran itu. Monggo lah kita menikmati tadi ada istilah wali masyhur, ulama terkenal itu buat orang Islam supaya dapat pahala. Piro-piro ngidolakno wali, boten ngidolakno penyanyi dangdut ngoten mawon. Tapi secara hitung-hitungan keilmuan, seolah lagi hitung-hitungan apa? Keilmuan kita ngitung. Kalau semua orang Islam afrodul muslimin gak ada semangat bikin sujud, akhirnya pertama ada tempat sujud di Korea itu yang bikin anak-anak TKI, di Taiwan, di beberapa negara Eropa, bahkan di Amerika pertama yang bawa Islam itu kebanyakan juga orang imigran, punya kebutuhan sujud bikin masjid, padahal zaman itu belum mungkin secara hukum negara Amerika masih imigran gelap, lama-lama jadi orang terpelajar, lama-lama bahkan jadi yang senator macam-macam. Itu dimulai dari nura yamsi bi finnas, bukan dimulai dari kebesaran. Lalu kalau nu saja nih rati susah, jadi gede nih susah. Susah wow, takut saya tidak punya kecakapan lagi bina sing nura yamsi bihi napa finnas. Oke, bapak kula nu akrab sangat kalian Pak Hamid, karena Pak Hamid sepupu bahasa itu di antara dawuh yang diingat-ingat itu nur aku soleh-solehku dhewe kok terus wong sering ngekeki dhuwit. Maksudnya saya soleh-solehnya sendiri untuk taqarrub ila Allah, orang ngasih fasilitas napa duniawi. Makanya terus beliau sakhok sekali karena itu menghilangkan hisab. Jadi itu satu-satunya cara untuk menghilangkan apa? Hisab. Kan kita soleh itu inginnya dapat pahala di akhirat, tapi di Indonesia itu baik, orang soleh pun dapat fasilitas duniawi, menjual kesolehan tuh gampangnya masya Allah, sehingga yang nggak soleh pun pura-pura soleh, dan itu akhirnya nyuwun sewu jadi materi. Dulu kita nyari ilmu ikhlas, makanya kata Mbak Mun itu jadi santri ikhlas di Bang Kiai kok sakit ya, gue nak jadi santri oke sopoy buat cucuk, tapi nak jadi Kiai kok saingan karena kayak rival gitu. Jadi ini kalau rilek-rilek mawon. Terus yang terakhir ini kalau buatan lami-lami, kalau cerita tentang iltidah dan aklian. Dari sekian hitung-hitungan, kalau sering jagongan kalian Mas Sama, Mas Aziz, dari sekian hitung-hitungan itu yang bisa mengawal Islam ila yaumil qiyamah itu adalah logika, iltidah dan aklian kalau kata kitab Fathul Bari. Karena kalau hukum wujubul akli, kalau kita zaman ngaji itu ada wajib akli, itu ketika kita kecewa itu tetap. Misalnya saya didik Mas Aziz dengan gaya sosial, sekali ada orang yang lebih sosial saya ditinggalkan. Saya didik masyarakat, sekali beda pilihan pilpres saya juga ditinggalkan, karena ini urusan sosial. Tapi kalau dididik iltidah dan akliyah, ini kata kitab Fathul Bari, orang itu tidak bisa mengelak, karena cocok tidak cocok, logika itu tidak terbantahkan. Ya tadi saya kemarin ngaji di sini juga cerita, kenapa ada syahidallah annahu la ilaha illa huwa, satu, wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kesaksian itu hanya ada tiga, satu kesaksiannya Allah tentu gak tertandingi, kedua kesaksian malaikat karena melihat langsung surga dan neraka, ketiga kesaksian ahlul ilmi. Berarti dari unsur makhluk itu nomor satu itu ahlul ilm, ulul ilmu. Imam Amudi ketika ditanya kenapa kamu bisa yakin kalau Allah itu ada, ya jawabannya gampang, hadil makhlukat maujudah, ini makhluk ini maujud semua. Bagaimana maujudat khalaqahal adam, bagaimana sesuatu yang maujudat kemudian penciptanya adalah nihilisme, sesuatu yang tidak ada. Sehingga Jubair bin Mut'im ini pemikir Arab top, ketika Nabi baca surat Tur di antara ada ayat am khuliqu min ghairi syai'in, dia langsung Islam. Masa hadil maujudat khalaqahal adam, masa yang maujud diciptakan yang tidak maujud, itu tidak masuk akal. Kemudian ada sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah semuanya merugikan Islam, sampai Sayyidina Umar protes, alasna bi Rasulillah alasna alal haqqi wa hum alal batil. Umar itu protes karena di antara perjanjian Hudaybiyah itu kalau orang Islam masuk kafir dibiarkan, kalau orang kafir masuk Islam dikembalikan. Semuanya merugikan Islam, tapi Nabi mau saja. Nabi hanya minta satu hal, ketika Sulhul Hudaybiyah nggak ada perang, orang boleh mendiskusikan Islam. Sama siapa teks yang dikatakan Imam Zuhri, fama futiha fil islami fathun kana a'zuma minhu innama kanal kital haisul takon nas falamma kanatil hudnah wa wadu'atil harbu auzaruha wa amana nas ba'du ba'du
fatafawadu fil hadis wal munazaah falam yukallam ahadun bil Islam yaqilu syai'an illa dakhala fi. Kalau bawaan orang perang itu inginnya menang. Abu Lahab, Abu Jahal kalau perang inginnya menang. Sahabat sendiri perang inginnya menang, sehingga tidak ada diskusi. Sebetulnya Tuhan itu siapa? Yang pantas jadi Tuhan itu siapa? Tapi ketika Nabi minta, oke, kita ada perang 10 tahun, oke, semua perjanjian saya rugi gak apa-apa, tapi orang boleh diskusi Islam. Akhirnya dibanding-bandingkan. Abu Jahal dan Muhammad itu bener di. Ya bener Muhammad, Abu Jahal biasa bodoh nih. Muhammad mulai cilik ora tahu bodoh nih. Kita titip uang juga di Muhammad. Berarti sudah gagal Abu Jahal jadi pemimpin, yang dipemimpin kan Muhammad. Mereka zaman itu masih jangkar, masih nama Muhammad. Terus berhala Namrud, Fir'aun. Yang jadi Tuhan itu pantasnya siapa? Kalau yang dipromosikan Muhammad, yang jadi Tuhan ya yang khalaqas samawati wal ardh. Terus Nabi Muhammad juga menantang, ara'aitum ma tad'una min dunil aruni ma khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Ada kualifikasi jadi Tuhan, syaratnya apa? Dia pencipta langit, pencipta bumi. Dia pencipta air, dia ini itu. Abu Jahal enggak, berhala-berhala enggak, Lata Uzza enggak. Akhirnya semuanya masuk Islam. Gara-gara barokahnya apa? Diskusi. Makanya di Quran sering ada kul ara'aitum, kul ara'aitum. Dan Allah mempersilahkan. Di diskusi itu makanya kata Imam Zuhri, falam apa itu tadi? Fatafawadu fil hadis wal munazah. Mereka debat terbuka. Nah sekarang itu orang harus ngaji seperti ini. Nah kalau iltidatan aklian tadi yang disebut kitab Fathul Bari, jenengan ngaji saya wajibul akli. Setelah itu jenengan kecewa dengan saya. Entah urusan politik, entah urusan ekonomi. Sampai tidak bisa membuang logika Anda itu tidak bisa. Sampai bisa nggak jadi orang komunis, ateisme, nihilisme. Terus berpendapat gini, hadhil maujudat sabaqohal adam wa khalaqohal adam. Ini yang maujudat langit bumi penciptanya adalah ketiadaan. Fakaifa yakunul adam yu'athir wa yakhluq. Bagaimana sesuatu yang tidak ada kemudian bisa menciptakan. Jadi akhirnya paham nihilisme inilah. Barokahnya ya kayak Indonesia itu. Kadang di tonggo kiai ini wis kereng rapati sosial. Ya tetap Islam. Mereka iso kecewa kiai tapi wong ora iso kecewa mbek napa? Islam. Beda pilpres, beda pilgub, dia tetap Islam. Bahkan orang nyun sewu yang masih suka mabuk, suka main perempuan, itu tidak pindah agama yang nyun sewu yang tidak melarang itu, tetap Islam. Karena logika yang dibangun Islam itu logika sing ma'ruf, logika sing makul, sehingga apapun kecewanya orang Islam. Nah ini pesannya Imam Ibnu Hajar al Asqalani yang nyarai Bukhari, orang Islam itu harus didorong berlatih terus dengan kekuatan iltizatan nopo aklian. Dia punya kenyamanan berpikir. Karena agama ini likaumi ya'qilun, likaumi yatafakkar. Makanya dulu Nabi itu urusan sosial pun tuh Nabi kalau ngendikan itu mesti dilogika. Misalnya begini, ini yang urusan tauhid sudah sering saya jelaskan. Sebelum urusan sosial saya cerita Imam Tauhid. Saya berkali-kali cerita, Imam Amudi itu keramatnya itu karena guru matematika. Saya berkali-kali cerita. Terus kata Allah, silahkan ngajar malaikat saya tentang matematika. Itu malaikat diajarkan. Kenapa saya percaya Allah itu wajibul wujud? Beliau nulis angka 2, 3 sampai 1 miliar itu nisbatnya ke angka 1 itu nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu dinisbatkan ke angka 1, yang 1 itu dasar, yang lainnya itu far. Angka 1 miliar ya dimulai dari 1, 2, 3 dari 1. Berarti al aslu adalah Allahus somad qul huwallahu ahad. Gambar kayak apa ruwetnya juga dimulai dari 1 titik. Nah titik ini nuktatul wujud, maka sirnya bismillah dimulai dari 1 titik. Nah kalau umat ini dilatih begitu, itu mbok kecewa kayak apa tetap Islam. Tapi kalau dilatih penak jadi kiai, sering diundang wali kota disangoni, ono kiai sira disangoni itu serapati Islam. Enak jadi kiai top, sering diundang ning ndi dihormati, kok serapati jadi top itu rapati bangga be Islam. Tapi kalau dilatih iltiza dan akliyah, apapun kondisinya mereka akan nikmati ilmunya sendiri, nikmati akalnya apa? Sendiri. Ada beberapa kasus sosial yang gagal, tapi Nabi bisa mendidik dengan teori iltizatan akliyah. Ada istaka rojulun, syaka rojulun ila Rasulillah, bapak saya itu nakal sekali ya Rasulullah, sayyul khuluq. Terus bapaknya datang pakai yattaqi walal asoh. Terus Nabi tanya, itu bapak kamu ya? Terus bapaknya, ini orang ini mengadukan kamu itu sayyul khuluq sama anak kamu. Terus kata bapaknya, innahu kana faqiran, innahu kana dhaifan wa ana qawiyyun wa faqiran wa ana ghaniyun.
walam amna husean min mali wal yauma ana fakir wa huwa ghaniyun wa ana dhaif wa huwa qawiyyun wa yabkhalu alayya bimali. Niki tiyang anak kula niki riyen ketika kecil kula sugih dekne lemah, kula mampu dia lemah tak urusi. Sakniki kula lemah dekne kuat boten ngurusi kula. Terus Nabi ngendikan masame abi adamin madarin wala hajarin illa baka. Semua makhluk itu menangis karena keluhan bapak kamu itu. Terus Nabi ngendikan anta wa maluka li abika. Kamu dan hasil jerih kamu itu juga aset bapak kamu, sehingga jadi hukum fikih. Kalau al-qatil itu walid tidak bisa dikisos. Bahkan hibatul walid ya waladi boleh dirujuk. Pokoknya selalu orang tua punya hukum nopo khusus. Ada kejadian lagi imro'atun melapor ke Nabi. Dilaporkan kalau dia sayyi'atul khuluq. Ibu saya itu sayyi'atul khuluq gini-gini ya Rasulullah. Jawabnya Nabi unik. 5 dalam takun kadzalik khina hamalat katis atak syurin. Kenapa kamu tidak ngomel-ngomel seperti ini ketika dia masih baik, yaitu yang mengandung kamu 9 bulan. Tapi innaha sayyi'atul khuluq. 5 dalam takun kadzalik khina ardu'atka haulaini kamilan. Terus tapi innaha sayyi'atul khuluq. 5 dalam takun kadzalik khina sahirat lailaha khina sahirat laka lailaha wa khina asma'at laka naharuha. Kenapa kamu tidak ngomong seperti itu ketika kamu masih butuh susunya, butuh binaannya? Sekarang kamu kuat baru ngomong gitu. Terus kata pemuda tadi, lakot jazaituha ya Rasul. Saya sudah membalas itu. Apa balasan kamu? Lakot hajat tuha ala unuki. Dia pernah haji tak gendong. Tapi Nabi ngendikan fawwah ma jazaitaha. Kamu tetap tidak bisa balas jasa ibu kamu. Jadi orang ketika ingat sisi sayyi'atul khuluq ibunya ketika sepuh, Nabi mengeset ulang. Apa seperti itu? 5 dalam takun kadzalik. Kenapa ibu kamu tidak sayyi'atul khuluq ketika hamalat katis atak syurin? Kenapa saat itu kamu tidak digugurkan, dibuang ke kali daripada dia anak akhirnya gak ngaku ijazahnya orang tua? 5 dalam takun kadzalik khina ardu'atka haulaini kamilan. 5 dalam takun kadzalik khina tadi sahirat laka lailaha wa asma'at laka naharuha. Itu Nabi. Jadi saya ini termasuk kiai lah yang ingin semuanya kita baik itu karena ada kemampuan iltidha dan aklian, supaya agama ini di kaum yakilun, di kaum yatafakkar. Kalau agama ini dijual dengan isu-isu sosial, itu bahayanya itu orang-orang kecewa. Loh, saya itu akrab sama Gus Bul, belum pernah main ke wali kota, bukan sok-sokan zuhud. Nak disangoni, terus suatu saat terus disangoni sedarani medit, terus kurang suguhannya tersinggung, terus ribet-ribet. Pokoknya agama kalau dijual sosial itu ribet, karena terus tuntutannya itu mukafaah. Makanya Nabi itu dulu pinter sekali kalau misalnya masalah zina. Ada pemuda itu hipersek, nggak bisa Islam, karena kalau Islam itu melarang zina. Akhirnya geger istadzana fi zina. Saya mau masuk Islam tapi boleh zina. Geger kan sahabat menghalau supaya gak sowan Nabi. Ketika geger-geger Nabi tahu itu ada apa? Ada pemuda mau masuk Islam tapi yastadzinu fi zina, dia harus boleh zina. Kata Nabi, mah suruh sini. Betul kamu pemuda yang mau masuk Islam kalau tetap boleh zina? Ya Rasulullah, saya ini dipersek, saya ini. Kata Nabi ngendikan pertama itu atuhibbuhu li ummik. Kamu suka anak ibu kamu jadi demenan orang? Ya tidak suka ya Rasulullah. Atuhibbuhu li bintik. Kamu suka punya putri yang jadi demenannya orang? Ya tidak suka Nabi. Terus atuhibbuhu li kholatik, atuhibbuhu li ammatik. Terus dia selalu jawab walan nasuhibbuna. Semua orang tidak suka kalau ibunya begini, putrinya begini, gini. Terus kata pemuda tadi, demi Allah, saya belum keluar dari majelis Rasulullah, tidak ada sesuatu yang abghada syai'in ilayya min zina. Tidak ada sesuatu yang paling saya benci kayak zina, karena diset. Ya sama seperti kita mungkin yang jadi kiai-kiai gede itu dalile al yadul ulya khairul sufla, tapi prestasi dari kiai ini entuk ora tau memberi. Ya sama seperti yang jawab Pak Sukron Makmun, dulu kiai-kiai dulu itu berjasa, sekarang kita itu makan apa? Jasa. Jadi ini ya tadi karena saya ingat betul di antara wasiatnya Mbah Hamid itu pasti sepupunya mbah saya itu ke bapak saya, ke aku itu soleh-solehku dewe tak golek ridane pangeran, tapi wong dihormati koyo ngene. Kadang kan beliau itu sembunyi karena dengar mau ada orang ngasih uang. Itu yang diceritakan abahnya Mas Arwani Pak Taifrud. Pak Hamid itu sembunyi, ditanya sama Pak kok sembunyi kayak ngopo? Iku ana wong ngenteni aku pengen kei dhuwit. Lah niku kiai-kiai jarang wani crita niku mergo ketoke kok piye. Ndelek ambek wong sing ape ngekeki
duit. Mulane kula nek ana wong medhit iku seneng. Kula niku dadi kiai sing salam tempel iki kathah. 100.000 ya njaluk swarga, 1 juta ya njaluk swarga. Nek Gus Ipul 5 juta njuk dadi presiden, wah malah larang meneh. Mergo logika kula logika sederhana. Nek ana wali santri kok lomo ya tak dhuwit tak nggo apa lah. Riyen Pak Hamid nek dikai dhuwit macam-macam niku wonten sing tangklet. Itu kan duit yang macam-macam Pak Hamid. Engko ora ana gunane, ya terus dikasihkan fakir miskin. Nek ana wali santri medhit kula nggih seneng. Ngringakno hisab. Ya ora pesen swarga. Lah itu ilmu namanya. Disenengi wong ya enak, dimediti wong ya enak. Mergo wong 100.000 njaluk swarga atok sing salam templek gak nuntut apa kan? Saya itu pengagum Imam Syafi'i ya karena ilmiah. Imam Syafi'i itu ditanya orang. Tadi orang yang cium tangan Anda, yang hormat Anda, di luar tuh ngomel-ngomel ngerasain Anda. Jawab Imam Syafi'i lucu. Berarti saya wibawa, buktinya depan saya ada berani. Dianggap enteng mohon. Berarti saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Ada orang lagi, itu separuh kampung tuh tidak suka kamu. Jawab Imam Syafi'i enak, malah enak arah utang. Berkona seneng gue macam-macam kan. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka wa man asa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang baik dengan kamu itu ngikat kamu. Tapi kalau orang yang jelek sama kamu, atlaqaka membebaskan kamu. Kamu naik Alphard gak perlu monggo nak badhe derek, ora cocok, lewat saja kan. Jadi itu Imam Syafi'i. Jadi dunia itu dianggap enteng saja. Ada seorang Habib alim alama diceritain orang. Dulu saya kaya tuh teman-teman main ke sini, tapi setelah saya jadi kuli pasar gak ada yang main ke sini. Dikandani sama Habib itu malah bagus toh. Nak kancamu sing sugih tetep nilai kue, malah nonton kue pas dadi pangkul guru pasar. Malah kue isin digo delok-delokan. Jadi monggo sing duwe melarat koncone do mirip malah alhamdulillah. Anak sering dolan malah sampai isin perkara digo delok-delok. Itu ulama dulu. Jadi fenomena sosial itu diamati enteng saja. Makanya kalau sering ngajari, nak bojomu ngamuk sing syukur. Nah kok saged syukur? Malah ra njaluk blonjo. Nak lagi harmonis malah ngajak ning mall malah mahal. Jadi apa ya? Saya itu ingin keilmuan ulama dulu itu ya kayak hikam. Hikam itu udah ada yang enggak baik. Enteng saja. Mata a'taka asyadaka birrah wa mata mana'aka asyadaka qahrah. Kalau Allah sedang memberi kamu, anggap saja Allah ingin memperlihatkan kalau dia itu al-barur rahim, dat yang baik. Wa mata mana'aka asyadaka qahrah. Kalau Allah tidak mengasih keinginan kamu untuk menunjukkan kalau Allah itu al-qahar, al-jabbar, dat yang nggak bisa diintervensi. Sama di pangeran dirayu sepuh gelem kan sawangane murahan. Ya sekali-kali egois, gak dituruti. Makanya wa mata mana'aka asyadaka qahrah. Jadi enak saja, pasti kasih Allah ya Allah itu. Ya, kiai yang sering dongo ya bagus, menunjukkan lemahnya. Tapi banyak juga kiai yang dongo itu sepisan terus sudah. Wa innama yunabbahu man yajuzu alhil ikhfal, yang bisa diingatkan itu orang yang mungkin lupa. Doa kemarin Allah masih ingat, kok tak ingatkan lagi itu gimana? Wong Allah tidak lupa. Kalau nanti ngalami usul niku teng Ka'bah bar dongo. Sampai 2 hari pe dongo mboten saged. Mergo isin pe pangeran wingi ra yo ijek eling lha apa tak baleni meneh. Itu jenis wa innama yunabbahu man yajuzu alil ikhfal, yang boleh diingatkan orang yang potensi lupa. Padahal Allah tidak lupa. Jadi makomnya wali itu ada yang seneng dongo, dalil iftiqori wa tirori, ada yang nggak suka. Nggak sukanya bukan karena tidak mau doa, karena doa yang kemarin-kemarin sudah dicatat dan Allah tidak akan apa? Lupa. Dan kalau suwun lah, ada iltizazan aklian dalam semua proses beragama kita, sehingga agama ini tidak dipertaruhkan sama hukum-hukum apa sosial. Ya misalnya kawin, nah sampean kawin kadang di bojo macam-macam. Sampean nak eling kawin sunah Rasul, aghdulil basar wa ahsanul farji, selesai. Karena itu menguntungkan kita jadi ahsanul farji. Bisa mengekang kita dari zina. Tapi kalau sampean kawin, nak bojone ramah seneng, nak bojone sayang seneng. Padahal ora pati sayang, kan sering kecewa. Mulang juga gitu kata Mbah Mun, kowe mulang niati merintahi pangeran. Jadi santri paham ra paham ya seneng. Tapi nak sampean mulang kepen paham no, jebule santri murah paham. Kan gelok. Nah, Islam itu kata Imam Fathul Bari tadi, orang Islam harus dilatih iltidah dan aklian. Terus kata beliau, itu yang yu'abbiru anhu syara' bi halawatil iman, itu yang dimaksud salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Nikmatnya iman itu karena kita sudah menemukan apa? Iltidah dan aklian. Nggih ngoten mawon, kula ini bagian logika, kula kepengin jeng ben mboten usah kula Mas Mama, Mas Aziz niki waris wali nih. Terus waris wali ya kudu keramat, ojo mbae wali terus melok keramat putune tapi ra melok dadi wali niku
Ini mau konsultasi kitab Khilatul Aulia, jadi akan daftar. Iku 8 jilid. Iku belajar sak jilid pun mau jadi wali. Napa malah nak 8 apa? Jilid itu satu bersaing kalian baik. Nah. Terus sama-sama kalau suka kitab Ithaf. Kitab Ithaf itu kata Mbah Mun seneng cerita kitab Ithaf. Sekarang Sayyid Zabidi, Murtada Zabidi. Itu kalau Mbah Hamid Pasuruan, misalnya Mbah Hamid, Mbah Dimyati, terus Mbah Mahfud, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Manan, ini awaluman lazama min ahli Jawa nih Sayyid Sinten Zabidi. Dan kitab Ithaf itu Masya Allah belum ada kitab nyarai Ikhya sampai 800 tahun kalau nggak 700 tahun. Kan Ithaf itu sekitar tahun 1300 Hijriah, Ikhya itu sekitar tahun 500 sampai 600. Ini nak nyarai itu semuanya ilmiah. Yang paling saya haru itu ini sebagai penutup, yang paling saya haru itu ketika cerita sholawat. Nabi jadi nabi itu setelah Isa dituhankan oleh penggemarnya, sampai overacting sampai Nabi Isa itu dituhankan. Monggo guys. Tapi terus Ithaf cerita kalimat sholawat tuh kalimah yang umat ini tidak akan overacting menuhankan Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allahumma itu pemberi, Nabi itu penerima. Kita tetap mencintai Nabi yang luar biasa, tapi tetap Allah itu pemberi, Allahumma pemberi, Nabi Muhammad penerima. Sehingga nggak akan salah posisi, yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah Muhammad tetap abduhu wa rasuluh. Barokahnya redaksi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang Allah tetap Tuhan, yang Rasulullah tetap abduhu wa rasul. Apapun senang kita pada Nabi. Itu juga barokahnya apa? Makanya kata Burda yang sering dikutip Said Muhammad, kalau madha Nabi dakmat da'adhun nasorofi nabihimi wahkum bima syita madhan fihi wa takim. Dan itu kalimat yang luar biasa, yaitu kalimatus sholawat, menunjukkan mahabbah ke Rasulullah, tapi posisinya Allah tetap al-mu'ti, Nabi tetap al-mu'ta, wa nabi wa injalla qadruh muhtajun ila rahmatihi ta'ala. Itu kata Sayyid Zabidi. Kayak apa barokahnya ilmiah? Sholawat yang redaksi kita baca terus, ternyata itu yang menjadikan hadil ummah tidak akan terperosok kayak orang-orang Nasrani. Nggih ngoten mawon, ngapunten Kang Kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.